Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar untuk persiapan P3K perawat untuk D3 dan juga nurse. Nah, di sini kami Nurse Education Channel sedang membuka tryout P3K 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Yang dimana tryout ini kami susun berdasarkan kisi-kisi terbaru ya, dan terdiri dari 5 kali atau 5 paket tryout P3K perawat kompetensi teknis yang masing-masing terdiri 90 soal setiap tryoutnya. Dan kami hadirkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout yang terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Teman-teman semua akan mendapatkan PDF soalnya beserta pembahasannya secara lengkap ya. Dan akan ada grup pembahasan yaitu grup Telegram yang dimana D3 dan nurse dipisah dan aktif sampai seleksi P3K selesai. Dan ini semua teman-teman semua bebas akses kapan saja ya. Ayo beruan daftar, harganya cukup murah yaitu 150.000 teman-teman. Yang dimana teman-teman akan mendapatkan 510 soal semuanya dari tryout dan juga quiz. Ayo daftar sekarang juga di WA 0896 9637 7751. Oke teman-teman, ayo daftar sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 45 tahun mengeluh nyeri dada kiri dan perawat yang memeriksa menduga pasien tersebut mengalami infak di jantung. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi infak jaringan jantung adalah dengan A. ECT, B. Fototoraks, C. Laboratorium darah, D. Elektrokardiogram atau E. Ekokardiogram. Baik teman-teman, di soal yang pertama kita disuruh menentukan jenis pemeriksaan yang dapat menegakkan diagnosis infak jaringan pada jantung. Nah, jadi terdapat 3 cara untuk mengidentifikasi infak jaringan jantung. Berikut ini adalah 3 diagnosis SKA yang dapat ditegakkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya nyeri dada iskemik yang khas, yaitu biasa nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke leher dan juga tembus ke bahu. Dan yang kedua adalah dengan pemeriksaan elektrokardiogram. Dan yang ketiga adalah terjadinya peningkatan enzim jantung. Nah, melihat option A hingga E, maka jawaban yang dapat kita pilih adalah yang D, yaitu dengan cara pemeriksaan elektrokardiogram. Biasa ditandai dengan adanya ST elevasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang pasien usia 64 tahun dirawat di ruang geriatri dengan diagnosa akut myocardial infarction. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan dan minum sendiri. Ambulasi dengan pengawasan, pemantauan tanda-tanda vital, serta pergantian shift. Menurut Douglas, tingkat ketergantungan perawatan pasien termasuk kategori apa? A. Total care, B. Partial care, C. Immediate care, D. Minimal care atau E. Self care. Baik teman-teman, di soal nomor 2 adalah berkaitan dengan tingkat ketergantungan perawatan pasien menurut Douglas. Ya, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa ada seorang pasien dengan diagnosa AMI
atau acute myocardial infarction, ya, yang di ruang geriatri. Nah, pasien tersebut mampu melakukan ADL dan mampu mandi, makan, dan minum sendiri. Namun ambulasi masih dalam pengawasan dan pemantauan tanda-tanda vital setiap pergantian shift. Oke, sekarang kita lihat apa-apa saja tingkat ketergantungan perawatan pasien menurut Douglas. Yang pertama adalah perawatan minimal atau minimal care, yang dimana perawatan pada klien yang masih dapat melakukan sendiri, seperti kebersihan diri, mandi, maupun ganti pakaian, yang dimana klien perlu diawasi melakukan ambulasi atau gerakan, dan pemantauan tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian shift. Nah, yang kedua adalah perawatan total care, yang dimana segala sesuatunya ini dibantu, ya, dibantu dimulai dari perubahan posisi, makan menggunakan NGT, dan menggunakan terapi intravena. Dan adapun pemantauan tanda-tanda vital adalah setiap 2 jam. Dan yang ketiga adalah perawatan intermediate, yang dimana klien ini masih perlu bantuan ambulasi dalam memenuhi kebutuhan, ya, kebersihan diri, makan, dan minum. Dan pemantauan tanda-tanda vital dapat dilakukan setiap 4 jam. Sehingga melihat hasil dari penjelasan yang ini, ya, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang mana, teman-teman? Yang D, yaitu minimal care. Karena di sini sudah dikatakan pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan, dan minum sendiri, serta ambulasi dengan pengawasan, dan juga TTV ini setiap pergantian shift. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita ke soal nomor 3. Pengkajian keluarga didapatkan data bayi laki-laki usia 10 bulan dengan berat badan 5 kg susah makan. Dan dalam kartu KMS penimbangan berat badan terakhir berada pada garis merah. Keluarga menganggap anaknya biasa-biasa saja. Apakah masalah keperawatan keluarga yang terjadi pada keluarga tersebut? A. Ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan yang bergizi. B. Ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan pada bayi dengan gizi buruk. C. Kurangnya komunikasi keluarga dengan tenaga kesehatan. D. Kurang pengetahuan keluarga tentang perawatan gizi buruk pada bayi. Atau E. Kurang perhatian keluarga terhadap bayi laki-lakinya. Oke, teman-teman, di soal nomor 3 adalah kita disuruh menentukan masalah keperawatan dalam keluarga. Oke, nah, dikatakan bahwa pada saat kunjungan, ya, didapatkan ada seorang bayi laki-laki dengan usia 10 bulan dengan berat badan 5 kg susah makan. Dan dalam kartu KMS untuk penimbangan berat badan terakhirnya berada pada garis merah, ya. Dan yang menjadi data atau perhatian khusus adalah keluarga tersebut menganggapnya biasa-biasa saja. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam keperawatan keluarga tersebut, yang dimana melihat data dari kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya kurang pengetahuan keluarga tentang nutrisi atau masalah nutrisi yang terjadi pada bayi laki-lakinya ini, ya. Karena melihat dari data yang ada pada kasus ini, maka anaknya ini terjadi masalah gizi buruk, ya, yang dihadapi oleh anaknya, yang dimana di sini sudah tertera bahwa berat badannya ini sangat kurang, yaitu hanya 5 kg, sedangkan usianya sudah 10 bulan. Dan dalam kartu KMS menunjukkan berada pada garis merah, ya. Nah, pada garis merah ini bisa mengindikasikan terjadinya malnutrisi pada anak tersebut, ya. Dan keluarganya ini menganggapnya ini biasa-biasa saja, ya. Maka adanya kurang pengetahuan dalam keluarga tentang perawatan gizi buruk
pada bayi ini. Sehingga opsi yang tepat adalah yang D. Ya. Nah, pada saat saya ujian SKB beberapa tahun yang lalu, ada soal seperti ini, namun kita disuruh menghitung berat badan ideal. Ya. Nah, karena ini sekalian saja kita bahas di soal ini ya. Nah, untuk perhitungan berat badan ideal pada anak itu terbagi menjadi dua. Ada yang dalam hitung bulan dan ada yang dalam tahun. Ya, sekarang kita bahas untuk yang dalam bulan ini. Ya, untuk perhitungan anak untuk umur dalam bulan, maka rumusnya adalah N ditambah dengan 9 ya, dibagi dengan 2. Ya, dibagi dengan 2. N ini adalah artinya dalam bulan. Di sini tertera umurnya adalah 10 bulan ya. Maka 10 ditambah dengan angka 9 adalah salah satu konstanta ya, dan dibagi dengan 2. Maka inilah berat badan ideal dari bayi tersebut. 10 ditambah dengan 9, 19 dibagi dengan 2. Kira-kira berapa ini teman-teman? Yaitu 9,5 kg. Nah, itulah berat badan ideal untuk bayi ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Perawat dapat mengajarkan keluarga menjadi pengawas menelan obat bagi anggota keluarga yang menderita TB di rumahnya. Kemampuan apakah yang akan dibangun pada intervensi keperawatan tersebut? A. Menciptakan lingkungan yang dapat menghindarkan penularan TB. B. Mengenal masalah TB. C. Memanfaatkan fasilitas dan sumber dalam pengobatan anggota pasien TB. D. Merawat anggota keluarga dengan masalah TB. Atau E. Mengawasi anggota keluarga yang menderita TB. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ada berkenaan dengan PMO. Ya, yang dimana di sini adalah perawat dapat mengajarkan keluarga menjadi PMO atau pengawas menelan obat bagi anggota keluarganya yang menderita TB. Nah, kira-kira kemampuan apakah yang harus dibekalkan ya pada PMO ini yang bisa menjadi intervensi dalam keperawatan? Jadi teman-teman, PMO atau pengawas menelan obat adalah orang yang memberikan pengawasan pada penderita TB untuk minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, PMO biasanya adalah orang yang terdekat dengan pasien, ya, dan yang bisa dapat selalu mengawasi penderita TB, ya, yang dimana keberadaan PMO ini bertujuan untuk memastikan pasien, ya, meminum obatnya dengan benar dan merawat anggota keluarga dengan masalah TB. Nah, itulah kemampuan yang akan dibekalkan kepada PMO dari seorang perawat sebagai intervensi keperawatannya. Sehingga melihat hal tersebut, option yang dapat kita pilih adalah yang D, yaitu merawat anggota keluarga dengan masalah TB. Dengan cara melakukan pengawasan atau memastikan penderita TB untuk minum obatnya secara teratur dan benar-benar diminum. Selain itu, PMO juga sebagai salah satu motivator atau memberi motivasi ya kepada pasien untuk minum obat dengan benar dan tepat. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D, yaitu merawat anggota keluarga dengan masalah TB. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Option A, menciptakan lingkungan yang dapat menghindarkan penularan TB. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena tugas PMO adalah sebagai perawat yang ada di rumahnya itu, ya. Option B, mengenal masalah TB. Nah, ini biasa sudah kita jelaskan ya di awal setelah terdiagnosis TB paru, ya. Option C, memanfaatkan fasilitas dan sumber dalam pengobatan pasien anggota TB. Nah, ini juga kurang tepat. Option E, mengawasi anggota keluarga yang menderita TB. Nah, ini sebenarnya option D dan E ini hampir mirip ya. Namun, yang menjadi fokus utama adalah yang D, karena ada kata-kata merawat, yang dimana merawat ini sudah merangkap sebagai motivasi dan juga
sebagai pengawas dalam menelan obat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.